Kabar Bu? Lu apa Bu? Lulu? Lu, Bu. Bukan Lulu ya? Nggih, assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Kabupaten Tulungagung, sekolahnya di Trenggalek. Tulungagungnya mana? Tulungagung Selatan, Bu, dekatnya Pantai Gemah. Dekatnya Pantai Gemah. Nggih. Berarti dekat dengan Pak Aji Damanuri loh. Oh, nggih. Angsalipun Pak Haji Tamanuri. Oh gitu, dekatnya Pak Aji Damanuri ya. SDN Dawuan. Dawuan ini Trenggalek. Trenggalek, nggih. Jenengan sama Masjid Muhammadiyah itu sebelah mananya? Masjid Muhammadiyah yang dekat jembatan, Bu. Ya. Niku ke arah selatan. Niku sampun masuk halaman Yang mana? kula, Yang nggih. Bandung itu ya? Nggih, Pak. Yang Bandung. selatan nggih. Nggih. Bandung. Nggih. Nggih. Oh dekat ya dari situ ya. Oke, terima kasih Ibu Lulu. Bu Lulu ini sudah berapa lama ngajar di SD negeri ini? Di SD negeri sudah sejak 2018, Bu. Oh, sudah lama. Negeri ya, sudah ASN ya? Alhamdulillah tahun 2020 ASN. Oh gitu. Ya. Mantap. Ya, ini di situ sudah karena sudah lama ya. Sudah berapa? Ada 7 tahun. Mboten teng Dawan tasik kalih tahun setengah. Baru 2 tahun setengah. Sebelumnya ngajarnya di mana? Sebelumnya di Kecamatan Campur Darat sini saja. Oh gitu. Oh jadi yang di Campur Darat sudah lama, tapi kalau yang di Dawan baru ya? Iya. Yeah. Selama ini ngajar WAI juga. Alumni mana? Tulungagung? Saya alumni Setain Tulungagung, Bu. Oh gitu. Setahun. Tahun berapa itu? Saya masih lulus tahun 2010. Oh, sudah lama ya. Sudah ada 13 tahun ya. Ya. Bu Lulu. Seperti wudhu itu dengan praktek langsung menggunakan air langsung gitu, Bu. Kalau untuk kemampuan membaca, menulis Al-Quran itu apa yang dilakukan Ibu kalau untuk kelas bawah? Kalau kelas bawah lebih ke mengenal huruf-huruf hijaiyah saja dulu, Bu. Soalnya karena lingkungannya masih bisa dikatakan untuk segi agama itu masih sedikit kurang, akhirnya masih kalau kelas 1 itu masih saya gunakan seperti mewarnai huruf hijaiyah atau menyusun huruf-huruf hijaiyah gitu. Ya, pernah enggak itu pakai misalnya menyanyi sebagai metode? Nggih, pernah, Bu. Kalau menyanyi sebagai metode itu misalnya menyanyi apa? Bisa dikasih contoh? Oh, kalau huruf hijaiyah itu seperti lagu itu. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho. Itu anak-anak senang sekali, Bu. Bahkan sampai tepuk-tepuk sambil keliling jalan-jalan gitu. Yang lainnya ada enggak? Kalau yang lainnya untuk hijaiyah sementara hanya itu untuk saat ini. Kalau yang misalnya materi fikih atau materi Kalau materi akhlak, kalau materi fikih itu seperti wudhu itu pakai lagu. contohnya? Contohnya itu baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Itu sambil berdiri di dalam kelas jadi satu di samping bangkunya gitu. Dan itu alhamdulillah anak-anak juga antusias. Terus nanti tinggal praktek di lapangannya terkait gerakan wudhu yang benar bagaimana gitu. Maaf Bu, suaranya masih unmute. Pemanfaatan internet. Biasanya dengan apa itu materi apa? Oh, memanfaatkan internet. Untuk memanfaatkan internet itu lebih sering saya gunakan untuk kalau video itu lebih sering digunakan untuk offline, Bu. Karena SD saya yang berada di istilahnya ereng-ereng gunung gitu loh, Bu. Jadi sinyal itu sangat sulit kalau untuk langsung internet digunakan. Kalau misalnya penugasan? Kalau penugasan seperti kemarin saya masuk di SD tersebut itu waktu COVID ya, Bu. Jadi saya itu penugasannya menggunakan PDF seperti LKPD yang saya PDF-kan, kemudian saya kirim lewat WA wali murid.
Jadi untuk pengawasannya kita kerjasama dengan wali murid begitu. Kalau di situ ada enggak program khusus untuk peningkatan kemampuan membaca menulis Al-Quran? Untuk sementara ini masih 1 tahun berjalan, Bu. Jadi saya istilahnya mengawali itu dengan pembiasaan baca tulis Al-Quran setelah selesai sholat zuhur untuk yang kelas 4, 5, 6. Oh, kelas bawah belum ya? Belum, soalnya pulangnya masih itu kan karena kegiatannya kita lakukan setelah sholat zuhur, jadi jamnya itu setelah anak-anak pulang gitu. Oh gitu ya. Sama sendiri apa ada guru yang membantu? Sama guru kelasnya, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Oh ya, Ibu pernah menyusun proposal PTK? Nggih. Apa topik yang dibahas? Penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada materi Aku Bisa Sholat untuk kelas 2. Itu praktek berarti ya? Demonstrasi dan praktek itu sama enggak? Demonstrasi sama praktek itu hampir sama, Bu. Kalau menurut saya demonstrasi itu nanti saya sebagai guru itu berperan bagaimana saya memperagakan gerakan sholat dan bacaannya agar istilahnya selaras gitu, rukuk bacaannya ini, untuk sujud ini, tasawufnya ini gitu. Jadi anak-anak bisa langsung melihat contoh bacaan dan gerakannya dan menirukannya. Iya, oke, terima kasih Bu atas Sami-sami. waktunya. Iya, oke Pak Kiai bisa dilanjutkan. Ya. Baik. Kita baca Quran aja, Bu ya. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih agak panjang ya. Nah, ini aja, silakan Ibu, bisa dibaca. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Shadaqallahul azim. Ya. Ibu kalau belajar itu pakai metode apa, Ibu? Saya pakai metode An-Nahdhiyah, Pak. Oh, Nahdhiyah ya. Karena lagunya bukan begitu ya. Dalam? Iya. Oke. Tadi Ibu membaca lakin itu panjang atau pendek, Bu? Pendek. Pendek. Kenapa pendek, Bu? Karena itu termasuk dalam bacaan apa ya? Ya Allah lupa. Karena itu termasuk bacaan apa, Bu? Ya Allah, sebentar, Pak. Pernah dengar bacaan gharib, Ibu? Iya, itu termasuk salah satu bacaan gharib, Pak. Tapi bagian apa itu kok saya sudah lupa, Ibu ya. Baik. Iya, Di situ ada lagi yang gharib. Coba Ibu sebutkan. Ibu tunjuk yang mana yang bacaan gharib lagi seperti itu. Sebentar, Pak. Itu yang anak aku laka. Yang mana yang mananya itu? Yang bagian ananya itu juga pendek. Itu gimana? Kenapa dipanjang-panjang? Karena termasuk bacaan gharib nakal apa bukan ya, Pak? Kayaknya kalau ditanya itu kan ada alifnya. Itu alif apa itu? Coba kalau itu ditanya. Alif saktah. Iya, Pak. Saktah itu gini, saktah itu gini. Kalabal rana ala iya. Ya Allah. Kanu yaksibu itu. Iya, itu kalau saktah itu yang berhenti salah satu itu. Berhenti sejenak itu. Bukan, bukan berhenti salah satu. Oh iya, berhenti sejenak, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fi. Iya. Hudal lil muttaqin atau dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raib. Bacaan gharib itu yang ana dibaca pendek itu ya Allah, kok lupa ya, Pak. Lupa ya. Itu alifnya adalah alif zaidah lirasm. Jadi dia tambahan untuk gambar saja ya. Oh, nggih, ya Allah. Nggih. Cara bacanya tetap dibaca pendek ya. Setiap kata ana, kalau di Nahdhiyah saya tidak tahu ya. Setiap kata ana itu semuanya dibaca pendek. Ana yang menunjukkan dhamir mutakallim ya. Oh, nggih.
Kalau yang bukan dhamir mutakalim di Quran kan ada anaba, itu kan bukan Dibaca dhamir. panjang. Nah, Nggih. anabu itu bukan ana, tapi itu tetap panjang seperti biasa. Oke, Nggih, nggih. kita lanjut ya. Ibu tadi membaca wala ush. Kenapa panjang sekali, Riku. Bu? Wala usyriku. Itu karena mad jaiz munfasil, Pak. Apa itu, Bu? Majas mufasil. Mad jaiz munfasil itu apabila ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah atau alif berbeda kalimat. Huruf hamzah atau alif. Berarti hamzah dengan alif sama, Bu ya? Oh, enggak, Pak, enggak. Bertemu dengan huruf alif dalam berbeda hamzah dalam beda kalimat. Alif atau hamzah, Ibu? Hamzah. Apa bedanya alif dengan hamzah, Ibu? Kalau hamzah itu kalau diharokati bisa terbaca, Pak. Kalau alif itu tidak bisa dibaca. Bisa Kalau di tengah, bisa di akhir, bisa di kalau awal. hamzah itu berharakat, ya. Iya. Kalau alif tidak berharakat. Itu Tidak aja. berharokat. Jangan kalau diharokati, karena alif bisakah diharokati? Bisa kalau di atasnya dikasih hamzah kecil gitu, Pak, biasanya. Itu namanya bukan alif. Oh, bukan. Kalau alif diharokati dan bisa terbaca, akhirnya bukan alif itu namanya. Itu namanya hamzah. Oh, gitu. Ya. Yeah. misalnya ya kata akramakum inna akramakum itu kan ada hamzahnya, memang itu hamzah. Memang itu hamzah gitu. Bukan alif. Okay. Terlepas ada apa hamzahnya atau tidak. bebek kecil di atas itu ya. Yeah. Terlepas ada itu atau tidak ya. Ya, kalau bisa diharokati, yang berharokat namanya hamzah. Kalau tidak berharokat namanya alif. Oke, Ibu tadi membaca birabbi ahada. Kenapa, Bu? Kan tulisannya ada tanwinnya. Itu karena mat iwat, Pak. Oh, mat iwat. Mat iwat itu apa, Bu? Mat iwat itu apabila ada fathah tanwin di akhir kalimat karena wakof, itu tidak dibaca dan gitu, tapi dibaca da panjang mat gitu. Apa ya? Ini udah tahu semua kalau sakit itu. Masya Allah. Coba. Niku wajib mutasil, Pak. Nggih. Terus, Pak. Kalau yang tadi kan mad jaiz munfasil, yang bawah mad wajib mutasil karena dalam satu kalimat. Nggih. Kata apa? Masya Allah, sya sama hamzah itu, Pak. Masya Allah itu. Itu dari coba. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Kata Ibu? Itu satu kata, Pak. Ada berapa kata? Yang mana? Yang Masya Allah itu. Masya Allah kok satu kata. Masya Allah itu ada berapa kata? Ada 2 kata. Sya'anya itu tapi satu kata. Salah nggih? Masya Allah itu ada berapa kata? 2 kata. Satu, Oh iya, satu masya'a, kemudian Allah. Berarti ada 3 kata. Ada 3 ya. Sya'a itu kata tersendiri ya. Insyaallah ya. Insya juga itu sama. Memang satu ta. Nah, kami kemudian bertemu dengan hamzah di satu ta, maka ia disebut dengan mad wajib mutasil. Apa tadi? Wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Nggih. Nah, ini sudah tahu semua ya. Akaran kama malau wawarada. Tadi apa? Malau wawarada. Lau itu apa tadi? Malau itu idgham biguna. Idgham? Idgham biguna, fathah tanwin bertemu wawu. Biguna. Hukumnya dulu ada berapa, Bu? Dalam hurufnya idgham biguna ada 4, ya nun mim wawu. Hurufnya ada berapa? Ada 4, ya nun mim wawu. Nggih. Oke.
Jadi penguasaan yang gharib ya, Bu Lulu ya, sepertinya masih perlu ditingkatkan yang gharib ya. Gharib nanti ada anak Isma yang saktah tadi, duduk saktah tadi. Nggih. Saktah berhenti sejenak. Macam-macam ya, itu tapi. Nggih. Lupa di bagian itu baca pendek itu. Dulu. Nggih, sami-sami Bapak. Pangestunipun. Mbak. Ya, terima kasih Bu Lulu Urrohmah. Sanggih Bu, sami-sami. Sudah klarifikasi dan konfirmasi ya. Setelah itu dulu, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap belajar lagi karena masih ada ujian-ujian yang lain Bu ya. Sampai nanti Bu, pangestunipun. Nggih.